Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur mari Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan, yang bersama-sama kita berjamaah untuk melaksanakan sholat Isya, sholat Tarawih, dan insyaallah nanti sholat Witir. Salawat dan salam bagi Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah, kehadirat Nabi Muhammad SAW yang insyaallah senantiasa memberikan kita syafaat kepada keluarga kita, kepada kita dan anak-anak cucu keturunan kita di hari akhir nanti. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua pengurus Yayasan Al-Hikmah Nurul Bahri, dan juga saya ingin menyapa secara khusus ayahanda kita Bapak Hisyam Sulaiman yang senantiasa terus dari Ramadan tahun lalu, tahun ini juga selalu posisinya di sini, terus-terusan nggak pernah bolong. Alhamdulillah, semoga Allah curahkan kesehatan untuk ayahanda dan juga kita semuanya para jamaah, dan juga Ketua DKM Masjid Al-Hikmah serta panitia Ramadan 1447 Hijriah, dan juga Bapak Imam, Bapak Maman Nurjaman, serta seluruh remaja Islam di Al-Hikmah. Ada remaja di sini? Ada remaja semua ini kayaknya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, insya Allah pada malam hari ini tema kita adalah bermedia sosial, akhlak dalam bermedia sosial di bulan Ramadan. Kita coba tanya diri kita dulu. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu, hari ini sudah scroll media sosial, Instagram, Facebook, udah? Kira-kira berapa lama tuh ya kita scroll media sosial? Nah, ini kita bisa jadikan nanti sebuah acuan di tema kita pada malam hari ini. Baik, akhlak dalam bermedia sosial di bulan Ramadan. Kita ambil kata dari akhlak terlebih dahulu. Akhlak itu dalam bahasa Arab artinya huluk. Huluk itu artinya perangai, tabiat, karakter, apalagi ya, budi pekerti, itu akhlak. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka dari itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melulu tentang ibadah-ibadah kita, namun tentang akhlak kita kepada manusia, dalam kita berkomunikasi, dalam kita berbicara, dalam kita bergaul, dan juga dalam kita berinteraksi kepada orang lain. Bahasanya seperti apa, matanya bagaimana, cara bicaranya, nadanya tinggi atau pendeknya bagaimana, itu yang disebut dengan akhlak. Cara kita menunjuk, cara kita menyapa, cara kita bersapa dengan orang lain, itu bisa dijadikan kategori akhlak. Akhlak yang paling mulia menurut Rasulullah SAW menjadi sebuah kadar barometer akhlak yang sempurna, yang mulia adalah akhlak kepada keluarga, akhlak kepada istri, akhlak kepada suami, akhlak kepada anak-anak. Kalau misalnya di luar akhlaknya bagus, assalamualaikum, tapi kalau di rumah galaknya setengah mati,
sholat gak? Wah, kan bapak seperti itu kan horor. Kalau bapaknya pulang, aduh, pulang. Kalau lihat ibu kabur ke kamar. Nah, jadi sejatinya kalau akhlak terhadap keluarga itu merupakan akhlak yang paling mulia yang menurut Nabi Muhammad SAW. Bisa menjadi sebuah barometer. Yuk, mari kita lihat akhlak kita kepada anak, istri, suami, ayah, ibu, bapak, mama, papa itu bagaimana? Itu adalah barometer dasar. Kita coba berkaca di malam hari ini. Setelah akhlak tadi dulu adalah budi pekerti, karakter, tabiat. Sekarang kita ambil kata yang kedua yaitu media sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, media sosial sejatinya sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Media sosial zaman dahulu itu nggak seperti sekarang. Dulu bahasanya tuh selalu dari mulut ke mulut. Ini ngomong ini, ngomong itu, nyebar ke sini, nyebar ke situ. Biasanya terus kesebar, meluas, informasinya menjadi akhirnya tersebar dalam hitungan mungkin nggak seperti sekarang. Kalau dulu media sosial itu ada di pasar, ada di majelis-majelis perkumpulan, kemudian disebarluaskan dari. Nah, itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW juga bermedia sosial dulu dengan raja-raja Heraklius, Raja Khosrow II, itu Persia yang sekarang negara Iran. Kemudian kepada juga Muqawqis, itu negara Mesir sekarang. Raja-raja itu di media sosial kan kepada dari Nabi Muhammad kepada beliau semua, raja-raja tersebut. Itu pun dengan bahasa yang amat sangat santun, bahasa yang sangat mulia yang ditulis dan juga jelas. Tidak ada kalimat-kalimat yang menghinakan, tidak ada kalimat-kalimat yang merendahkan, tidak ada kalimat-kalimat yang akhirnya menjatuhkan harga diri dari raja-raja tersebut. Nabi Muhammad, khalifah Bapak Ibu, pengaruhnya ke dunia itu sangat besar. Maka dari itu dalam bermedia sosial dahulu surat menyurat Nabi Muhammad juga mempunyai akhlak yang sangat bagus. Jadi bahasanya santun, penuh dengan adab. Nah, media sosial zaman sekarang nih, coba kita lihat bagaimana arus beritanya, gambar-gambarnya, kepastian atau kebenarannya. Nah, kita nggak tahu ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada Friendster. Friendster udah nggak ada kali ya. Ada apa lagi tuh? YouTube. Ada juga media sosial dari drakor. Ada media sosial di Dracin yang udah di take out sama Xi Jinping. Dracin tapi digandrungi oleh ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Tapi nggak di sini. Di sini enggak. Ini merupakan faktor efek yang bisa kita sama-sama pelajari. Kita di bulan Ramadan udah berakhlak belum ya? Dalam kita menulis berita, dalam kita melihat berita, dalam kita menonton, menghabiskan waktu di bulan Ramadan tuh akhlaknya bagaimana sih? Masa di bulan mulia ini kita ngabisin waktu buat scrolling, buat nonton, buat ya nulis, ya itu Bapak Ibu bisa nanti hitung dan pertimbangkan di diri Bapak Ibu masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Ada tips atau akhlak, tips akhlak di bulan Ramadan dalam kita bermedia sosial. Bapak Ibu, yang pertama dalam bermedia sosial kita harus bertabayun terlebih dahulu. Tabayun itu artinya sebelum kita share berita, kita itu harus mengetahui kebenarannya. Kita mesti tahu nih faktanya seperti apa. Kalau rasanya enggak usah. Kita punya intuisi nih Bapak Ibu. Di bulan Ramadan ini suara hati kita ini lagi hidup-hidupnya nih. Fitrah manusia kita lagi hidup-hidupnya nih. Makanya
di bulan Ramadan ini nanti insting kita dalam bermedia sosial itu akan terus terlatih, dan insya Allah 11 bulan setelah Ramadan itu akan menjadi sinyal-sinyal. Kalau dilihat enggak deh, enggak benar, udahlah, diemin aja, nggak usah didalami, nggak usah dikomentarin, apalagi hate speech. Kita pakai kalimat-kalimat yang membenci. Yang kedua, ini ada 6 ya. Tadi yang pertama tabayun. Yang kedua adalah menghindari gibah digital. Apa gibah digital itu? Yang membicarakan orang lain, ngobrolin orang lain di komen, kolom komen di mana ya. Itu juga merupakan sebuah hal yang semuanya itu akan tercatat di dalam amalan kita. Gibah digital ini juga hati-hati, berbahaya Bapak Ibu. Mungkin kita secara verbal atau secara lisan enggak gibah, tapi secara ketikan kita gibah. Jangan membicarakan, apalagi menghina, itu juga gibah digital tingkat tinggi. Lalu menggunakan media sosial, gunakan media sosial kita, lihat berita-berita dakwah yang menyejukkan, yang mengakibatkan kita termotivasi untuk senantiasa berdekat-dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah, bersedekah, membaca Al-Quran. Lihat media sosial seperti itu. Seandainya pun kita ingin membuat media sosial kita posting misalnya, itu coba kita belajar dari hal-hal yang banyak dengan hikmah. Bisa bersumber dari Al-Quran, bisa bersumber dari hadis, bisa bersumber dari semua kitab-kitab yang ada di muka bumi ini yang sifatnya berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Silahkan Bapak Ibu, kita mempunyai wewenang terhadap diri kita masing-masing. Kemudian menjaga diri, ini yang keempat, menjaga diri agar kita tidak riak dalam kita membuat media sosial. Yang kelima, mengisi timeline dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Kalau bisa dibuat tuh yang sebulan. Kira-kira temanya apa nih? Ini cakep nih, udah cakep. Kita tema hari ini misalnya tentang zakat fitrah, kan udah mau dekat-dekat Idul Fitri, tentang zakat fitrah, tentang seni memaafkan orang lain, bagaimana caranya memaafkan orang lain, tentang kita senantiasa mengoptimalkan akhir-akhir Ramadan ini dengan baik. Nah, itu bisa kita posting dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir, yang keenam, setelah itu semuanya tadi kita sudah tabayun, kita sudah share berita-beritanya, kita sudah ngambil dari sumber-sumber dari Al-Quran, kita sudah menjaga niat agar enggak riak dan juga mengisi timeline dengan sempurna. Yang terakhir, Bapak Ibu cek lagi, ini juga penting, pulsanya ada enggak? Jangan sampai udah semuanya siap, pas mau diposting, pas mau dilihat, pulsanya habis. Ini nggak diketahui sama sekali, ini saya lagi ketawa. Pulsanya cek juga, ini jangan sampai nanti habis gitu ya. Baik, jadi Bapak Ibu, kita harus mempunyai sebuah keyakinan bahwa intinya tidak ada satu kata pun atau tidak ada satu kegiatan pun yang tidak lekat atau tidak lepas dari malaikat-malaikat Allah. Seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat-malaikat kita 24 jam menjadi CCTV kita untuk mencatat semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pun juga keburukan-keburukan yang kita lakukan. Bukan malaikat saja Bapak Ibu yang mencatat, bahkan seluruh badan kita nanti insya Allah pasti akan menjadi saksi atas segala perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu, ada sebuah syair yang ditulis oleh Taufik Ismail yang begitu indah. Dan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar syair-syair ini. Akan datang hari, mulut dikunci, kata gak ada lagi. Akan tiba masa, tak ada suara dari mulut kita. Berkata, tangan kita
tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita, kemana saja dia melangkahnya. Robbana, kita sambil berdoa. Tangan kami, kaki kami, mulut kami, mata hati kami, luruskanlah, kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna. Itu syair yang amat sangat indah, di mana penyanyinya Chrisye itu hanya sanggup menyanyikan lagu itu satu kali, tidak pernah retake lagi. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah muliakan, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu nanti kami akan tutup mereka, mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka itu semuanya akan bersaksi atas apa-apa yang pernah mereka lakukan. Sebagai penutup, momentum puasa ini Bapak Ibu merupakan saat yang paling tepat untuk kita dapat menahan diri dalam bermedia sosial dan bertabayun, dan juga dapat bereaksi tidak berlebihan terhadap berita-berita yang ada, terhadap semua informasi yang ada. Kita bisa menahannya dalam bulan Ramadan ini. Dan insya Allah setelah Ramadan ini kita akan terus 11 bulan bertahan juga untuk tidak bermedia sosial dengan kegiatan atau aktivitas yang negatif. Yang kedua, puasa menambah kesadaran bahwa kita melahirkan sifat ihsan dalam diri kita. Bahwa kesadaran ini merupakan kesadaran kita senantiasa diawasi oleh Allah. Dan yakin bahwa Allah senantiasa terus memperhatikan kita. Dan yang ketiga, penutup ini, insya Allah dalam hasanah kultum ini, semua kita sadar bahwa semua anggota tubuh kita kelak akan menjadi saksi kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mulut yang mau, bukan mulut kita yang ngomong, tapi tangan, kaki, semuanya yang bersaksi. Maka itu dipergunakan juga momentum Ramadan ini dengan menahan anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Maka dari itu semuanya, insya Allah akhlak ini akan menjadi guidance kita, panduan kita, jejak digital kita ke depan saat kita sudah tidak ada lagi. Dan insya Allah kita akan melahirkan sebuah legacy, atau legacy bahasa ini apa ya? Peninggalan yang positif untuk anak-anak cucu keturunan kita dan juga rekan-rekan kita, masyarakat yang kita ketahui. Seperti syair yang ditulis oleh Buya Hamka. Ini terakhir syair yang ditulis oleh Buya Hamka, yaitu Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau dua angsa, hancur badan jauh di tanah, budi baik terkenang jiwa. Demikian Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.